Dalam kitab sejarah Raja-Raja Melayu yang ditulis di Perlis, Malaysia, disebutkan bahwa di muara Sungai Tatang terdapat sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai Palembang. Di bagian hulu sungai ini, terdapat Sungai Melayu yang airnya mengalir ke Sungai Tatang. Di dekat Sungai Melayu inilah menjulang sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Siguntang. Sejak abad ke-14 hingga ke-17, Bukit Siguntang telah dianggap sebagai tempat suci dan penuh karisma. Di bukit ini terdapat makam tokoh-tokoh keturunan Kerajaan Sriwijaya, menjadikannya salah satu destinasi wisata sejarah yang berkaitan erat dengan kejayaan kerajaan tersebut, termasuk peranannya sebagai pusat kegiatan agama Buddha di Nusantara. Bukit Siguntang berada pada ketinggian sekitar 27 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 12,8 hektare. Lokasinya terletak di Jalan Srijaya Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Pada masa kolonial Belanda, bukit ini dianggap sebagai salah satu tempat terindah di Palembang. Beberapa makam yang terdapat di kawasan ini antara lain makam Segentar Alam, Puteri Kembang Dadar, Puteri Kembang Selako, Panglima Bagus Kuning, Panglima Bagus Karang, Panglima Tuan Junjungan, Pangeran Raja Batu Api, dan Panglima Jago Lawang. Segentar Alam dikenal sebagai sosok perkasa yang diyakini merupakan keturunan Iskandar Zulkarnain. Ia dianggap sebagai pembawa petuah yang membawa kemakmuran dan kejayaan bagi wilayahnya. Tidak jauh dari makamnya, terdapat makam Putri Kembang Dadar. Secara etimologi, namanya terdiri dari 3 kata putri, sebagai panggilan kehormatan bagi perempuan, kembang, yang melambangkan karunia alam yang dikagumi banyak orang, dan dadar, yang bermakna ujian. Secara harfiah, Putri Kembang Dadar dapat diartikan sebagai seorang putri yang dimuliakan dan dikagumi karena mampu menghadapi berbagai cobaan. Selain menjadi tempat pemakaman keturunan Kerajaan Sriwijaya, Bukit Siguntang juga memiliki jejak sebagai pusat ibadah agama Buddha sejak abad ke-7. Pada tahun 1920-an di lereng selatan bukit ini ditemukan arca Buddha bergaya Amarawati. Arca berukuran cukup besar ini ditemukan dalam beberapa pecahan. Bagian yang pertama kali ditemukan adalah bagian kepalanya yang langsung dibawa ke Museum Nasional di Batavia. Beberapa bulan kemudian bagian tubuhnya ditemukan, kemudian bagian kepala dan tubuhnya disatukan. Akan tetapi hanya bagian kakinya yang kini masih belum ditemukan. Arca ini mengikuti langgam Amarawati yang berkembang di India Selatan abad 2-5 Masehi. Arca setinggi 277 cm ini dibuat dari batu granit yang banyak ditemukan di Pulau Bangka, maka disimpulkan bahwa arca ini adalah buatan setempat, bukan didatangkan dari India. Temuan arkeologis lainnya di Bukit Siguntang mencakup pecahan tembikar dan keramik peninggalan dinasti Tang. Artefak ini menunjukkan bahwa selain menjadi pusat kegiatan agama Buddha bagi para biksu dan sangga, kawasan ini juga pernah menjadi pemukiman. Untuk pelestarian, benda-benda bersejarah tersebut kini disimpan di Museum Balaputra Dewa dan Museum Sriwijaya di Kompleks Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Di bagian dalam kawasan Bukit Siguntang, terdapat menara pandang yang berdiri tepat di tengah bukit. Dari menara ini, pengunjung dapat melihat pemandangan sekitar dengan jelas. Selain itu, terdapat relief-relief yang menggambarkan berbagai peristiwa bersejarah, seperti seorang pendeta yang sedang belajar agama Buddha, prasasti pendirian Kerajaan Sriwijaya, suasana kemakmuran pada masa kejayaan Sriwijaya, kapal Sriwijaya yang melambangkan dominasinya di lautan, hingga kisah Laksamana Cheng Ho dan pasukannya yang menumpas bajak laut di perairan Sungai Musi. Bukit Siguntang tidak hanya memiliki nilai sejarah sebagai tempat pemakaman para tokoh Sriwijaya, tetapi juga sebagai lokasi penting dalam perjalanan politik di Palembang. Konon, Sultan Mahmud Badarudin II pernah mengajak para pemimpin dari pedalaman Palembang untuk bersumpah setia kepada kesultanan di bukit ini, yang pada masa lalu dikenal sebagai kawasan sejuk dan dikelilingi pepohonan. Menurut kitab Sulalatus Salatin, Bukit Siguntang merupakan tempat diturunkan raja-raja Melayu di Sumatera, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Malaya.
Bukit Siguntang diibaratkan sebagai potongan Gunung Mahameru dalam kepercayaan Hindu-Buddha, dan dianggap suci karena merupakan cikal bakal orang-orang Melayu. Raja yang memerintah di Malaka dikatakan sebagai keturunan Sang Sapurba.